Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ayu Rera, tentunya masih dalam program acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan obrolan santuy. Nah, buat pemirsa di rumah tentunya masih tetap diingatkan bahwa sekarang masih banyak banget kasus tentang pandemi corona. Nah, tentunya setiap pengen beraktivitas keluar tetap gunakan masker, hindari kerumunan orang banyak. Oke, buat pemirsa di rumah tentu sudah tahu kalau misalnya latar-latar tubuh kayak gini tuh pasti udah menebak dan menerka ini di mana sih sebenarnya, dan sebelumnya juga udah menjadi bintang tamu. Tapi untuk kali ini topiknya berbeda dari episode sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut ke bintang tamu untuk episode obrolan santuy pada sore hari ini, baiknya kita simak dulu profil bintang tamu berikut ini. Haji Bunyamin Yafid, LC.MH, dosen Universitas Islam Negeri Makassar, dosen STAI DDI Sidrap, wakil ketua Yayasan Universitas Narotama Surabaya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel, pengurus pusat As-Adiyah Sengkang, kandidat doktor ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia, dan sekaligus CEO An-Nur Ma'arif. PT An-Nur Ma'arif sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umrah. Meski berkantor pusat di daerah yakni Kabupaten Sidrap, An-Nur memiliki kantor cabang di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dengan slogan, pilihan tepat bukan pilihan nekat. Berikut perbincangan kami dengan CEO PT An-Nur Ma'arif dalam obrolan santuy. Nah, gimana dengan profil bintang tamu untuk episode obrolan santuy pada sore hari ini? Tentunya pemirsa di rumah sudah banyak mengetahui siapa sosok bintang tamu pada episode kali ini. Nah, telah hadir bersama kami Bapak Haji Bunyamin Yafid, LC.MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa buat pemirsa di rumah Pak untuk kesekian kalinya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan assalamualaikum untuk semua pemirsa MCTV dimanapun Anda berada. Semoga kita sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pemirsa di rumah berbeda dari episode obrolan santuy kita pada episode kemarin. Untuk yang episode kali ini tentunya kita membahas tentang halal tour. Nah, seperti apa itu halal tour? Nanti kita bahas bersama Bapak CEO dari Halal Tour. Nah, Pak, yang mau ditanyakan mungkin pemirsa di rumah juga tahunya kan tentang PT An-Nur Ma'arif yang bergerak di bidang tour and travel. Tapi Bapak untuk sekarang juga ada mendirikan khusus untuk halal tournya sendiri. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana konsep dari halal tour itu? Baik, jadi sebelum kita harus tahu dulu bahwa sebelum travel itu menjadi PPU, penyelenggara ibadah haji dan umroh, harus mempunyai izin Biro Perjalanan Wisata 2 tahun, baru kemudian mengajukan. Berarti kalau kami bergerak di wisata, itu memang asalnya wisata, itu travel wisata. Jadi undang-undang tentang perusahaan haji dan umroh itu belum ada khusus, masih dari Biro Perjalanan Wisata yang kemudian sesuai persyaratan dan ketentuan undang-undang yang ada, kemudian diusulkanlah untuk menjadi penyelenggara ibadah haji khusus atau penyelenggara ibadah haji umroh. Ya. Kemudian berangkat dari situ. Untuk tahun ini sebenarnya sudah lama, tapi baru tahun ini saya saya sudah membuat An-Nur beberapa divisi. Jadi saya sudah bergerak bisnis itu tidak apa-apa satu perusahaan, tapi produknya yang banyak. Jangan perusahaannya banyak, produknya nggak ada. Iya, benar. Nah,
Sehingga dari situlah saya memikirkan, oh jadi An-Nur itu sudah ada beberapa produknya. Kebetulan hari ini kan saya ditanya tentang halal tour, itu salah satu bagian dari produk An-Nur yang ada. Dari beberapa produk yang ada. Halal Tour divisi dari PT An-Nur. Ya. Iya. Dan itu sudah logonya saya sudah hakikan dan kantornya saya sudah bedakan. Mungkin stafnya juga kita akan bedakan. Dan Halal Tour ini sebenarnya kalau kita mau serius di perjalanan wisata ini, Halal Tour yang saya silakan dengan Halal Tour itu bahkan lebih banyak masyarakat Indonesia pada umumnya yang berangkat ke luar negeri dibanding umroh. Iya, benar. Kira-kira data yang saya tahu, orang Indonesia yang berwisata ke luar negeri non umroh itu kurang lebih 10 juta per tahun. 10 juta orang per tahun di seluruh Indonesia. Ya, sementara umroh itu kurang lebih 1 juta aja. 1 juta. Berarti lebih banyak yang non umroh. Nah, disitulah saya coba mengambil bagian, walau mungkin persaingan ketat, tapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi kita mulai? Iya. Nah, Halal Tour yang kita garap, kita ada asosiasi di An-Nur bergabung dengan teman-teman seluruh Indonesia, namanya FTPI, Forum Travel Partner Indonesia. Di situlah saya bergabung asosiasinya. Jadi produk-produknya, alhamdulillah kita sudah banyak vendor-vendor dari beberapa belahan dunia, beberapa vendor yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi konsep Halal Tour itu sebenarnya kita berwisata juga ke luar negeri, tapi kita masih tetap konsep halal dalam artian makanan kita harus halal. Iya. Bukan hanya no food, maksudnya bebas babi, bukan. Saya mohon maaf karena umat Islam itu kan kita tahu semua bahwa ada makanan yang halal bagi mungkin non muslim, tapi untuk muslim tidak halal. Tidak halal, benar. Nah, inilah yang kita bawa, sementara orang muslim juga kan bukan berarti kita tidak bisa datang ke negara itu. Nah, itulah yang membuat kita berangkat dengan konsep Halal Tour, makanan tetap terjaga, itu harus halal. Kemudian waktu sholat pun harus tetap. Ya, harus tetap. Semuanya terkonsep di dalam Halal Tour itu sendiri. Nah, pasti. Jadi untuk sementara kita masih di dua unsur ini harus ada. Iya. Pertama, waktu sholat tetap terjaga. Jadi kita kalau sholat itu kita kan selalu fan trip. Kita sudah masuk beberapa negara, kecuali Amerika Latin kita belum masuk. Tapi kita akan masuk lagi ke sana nanti, Pak. Kita akan masuk. Iya. Seandainya tidak ada pandemi ini, bulan 10 ini kita berangkat dari Hawaii, Miami, Venezuela, Brasil, dan Argentina. Nah, pengalaman-pengalaman kita, kami bawa peserta, itu kadang biasa kita dari Maroko keluar, masuk Maroko, keluar Barcelona, Maroko, kemudian dari Maroko ke Marrakesh, Rabat, Tanger, itu kan perjalanan, kemudian nyebrang ke Spanyol lewat Tarifa atau Jabal Tarik. Kemudian dari situ sudah masuk Spanyol, Granada, Cordova, Toledo, Valencia, Real Madrid. Banyak negara yang Iya, di situ kan sudah kita terkontaminasi dengan makanan. Nah, di negara-negara seperti inilah kalau saya di An-Nur Halal Tour itu konsepnya, kalau misalnya tamu-tamu saya itu pertama kalau kita masuk negara itu paling tidak saya memberitahukan ke vendor saya, kalau memang bukan muslim yang punya restoran itu, paling tidak kami jangan disajikan dengan makanan yang sembelihan. Iya. Makanan yang sembelihan, walau itu mungkin bukan babi, tapi kan sembelihnya lagi yang dipermasalahkan.
apakah disembelih dengan atas nama Tuhan atau tidak. Sehingga untuk di Nur Halal Tour itu kita sangat meminta bahwa ke vendor kita bahwa kalau memang tidak dijamin dagingnya disembelih dengan atas nama Tuhan, maka hindarilah makanan-makanan yang disembelih. Ya pasti kan larinya ke seafood. Seafood, benar. Ya. Dan makanan-makanan yang memang kita konsepnya halal. Dan kemudian konsep sholat tetap terjaga. Jadi siang hari kita, ya karena kita perjalanan, ya di siang hari kita harus cari masjid. Kalau tidak masjid, pada rest area kita minta izin. Jadi tiap waktu sholat harus. Ya kita harus sholat. Iya. Cuma ada beberapa negara yang mungkin konsep halal tour itu mungkin masih kita harus kalau katakan masih kita harus perkenalan, masih kita harus, karena ada beberapa negara yang mungkin seperti misalnya kemarin waktu saya ke Balkan, dari Zagreb, Yugoslavia, Bosnia Herzegovina, Albania, Makedonia, Montenegro, kemudian di Yunani. Di Yunani waktu itu kita mau sholat. Saya minta kepada vendor saya atau guide saya, bisa nggak kita sholat di sini karena masjid kan di Yunani. Iya. Saya belum pernah temukan. Katanya nggak bisa, belum diizinkan, mungkin negaranya melihat bahwa kita nggak bisa sholat di situ. Makanya kita harus hargai negara setempat. Jadi Saya ajak peserta saya sholat di mobil. sholat di mobil. Ya, dan sana masih terjaga. Artinya dunia ini kan kalau menurut Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bahwa semuanya masjid. Dunia ini semua masjid kecuali kubur dan hama. Ya seperti itulah konsep. Jadi saya sekarang alhamdulillah kemarin pertama kali buka Turki, alhamdulillah Nur Halal Tour juga sebagai salah satu travel yang pertama masuk Turki. Masuk Turki. Setelah ditutup sekian lama, sekian bulan, setelah dibuka, alhamdulillah Nur yang pertama kali masuk. Walau teman-teman saat itu pada berpikir ini corona kan, ini enggak, bismillah aja berangkat. Kenapa? Dan akhirnya diterima masuk ke sana, Pak. Iya, sangat mudah lah. Maksud saya begini. Kenapa? Saya sudah sering ke Turki. Cuman pada saat Bulan berapa, Pak, kemarin ke Turki? saya berangkat kemarin tanggal 11 bulan 8. Tanggal 11 bulan 8. Yang awal. 1 bulan yang lalu. Iya. Itu saya alhamdulillah Nur termasuk travel pertama di Sulawesi Selatan. Boleh dikatakan Indonesia Timur yang masuk ke Turki. Masih jarang yang dapat. Yang masuk ke Turki. Nur Halal Tour bisa masuk. Beberapa teman-teman yang yang mungkin khawatir tentang COVID, tentang corona, saya bilang semua kita khawatir. Terus apa yang kita lakukan selama ini kan kita jaga kebersihan, kita jaga imun. Alhamdulillah kita selama ini kita selalu berolahraga. Jadi peserta kita itu ya kita harus berwisata pada saat non COVID dengan COVID itu kita standarnya beda. Jadi bus kami itu yang tadinya isi 40 diisi 20. Tetap social distancing. Pasti. Jadi bus yang kita pakai itu bersertifikat bebas COVID. Nah, semua protokol kita lakukan, dan masker kita sebagai tour leader siapkan semua vitamin, siapkan semua masker. Dan pada saat selesai tour, pada saat sampai di hotel kami himbau semua peserta kami untuk bersih, mandi, kemudian ganti pakaian. Iya. Dan pakaian itu dipisah dengan pakaian yang belum pernah dipakai. Oke. Jadi memang beda. Jadi pada saat pagi kita berolahraga lagi, dan selanjutnya. Kenapa saya berani? Salah satunya adalah kalau kita menunggu, kalau kita membiarkan pariwisata ini terdiam dan tertidur sekian bulan ini, kalau kita biarkan ini nanti kapan mulainya lagi gitu loh. Iya. Dan dari sini saya mengatakan, ya mungkin ini ada sebagai gebrakan, saya tidak mengatakan itu jihad, tapi ini adalah sebagai terobosan, saya punya kebanggaan sendiri di saat mungkin yang pertama, travel pertama yang masuk, gitu loh. Halal Tour kemarin memberangkatkan berapa orang, Pak, untuk tur ke Turki? Untuk pertama kan kita kemarin masuk
13 orang. 13 orang. Baru 13 orang. Jadi kita mintalah teman-teman, ayolah kita berangkat, kita Edo Trip, kita kasih harga murah. Vendor-vendor kita juga siap kerjasama dengan kita. Yang penting kita hidupkan dunia pariwisata, jangan kita tidurkan dunia pariwisata ini. Siapa lagi yang akan bangun dunia pariwisata ini kalau bukan kita? Jadi untuk Gitu loh. halal tour kalau misalnya ada yang pengen ke luar negeri bisa mendaftar ke sana lagi, Pak? Sangat bisa. Kita sudah berangkat kan setiap hari Selasa kan kita sudah ada grup. Kalau masalah budget, Budgetnya sangat murah. Kemarin kan saya sudah jual hanya 10 juta, hanya 12.500.000 sudah Star Jakarta. 12. Untuk harga-harga teman-teman lagi kita kasih harga khusus. ada harga khusus lagi buat teman-teman. Untuk harga travel agent, travel teman-teman itu kita kasih harga yang sangat murah. Iya. Terus masalah halal tour ini, apa sih Pak perbedaan halal tour ini dari travel yang lain? Mungkin sama aja, semuanya sih berwisata. Sama aja sih berwisata, cuma kan penamaannya beda. Mungkin Iya. mungkin baju ini sama baju tapi kan merek beda. Kalau Nur Halal Tour kan itu kan saya sudah hakikah, berarti sudah hak saya dong. Iya. Dari segi pelayanan juga mungkin sama. Iya, paling tidak kita di Nur Halal Tour namanya halal. Jadi konsepnya untuk sementara ini, konsep halal ini yang kita terapkan dan wajib kita terapkan adalah makanan harus halal dan Iya. jadwal salat Berarti itu harus. adalah perbedaannya ya? Itu harus. Perbedaan mungkin yang sangat signifikan dari Ya, travel mungkin teman-teman lainnya. yang maaf, Ya. saya maaf, teman-teman travel yang mungkin tidak beragama dan tidak kesayakinan dengan kita, mungkin dia abaikan makanan itu, mungkin diabaikan waktu sholat itu. Nah, itulah yang saya katakan. Buat beda halal tour dari travel yang lain. Iya, kita tidak bisa pungkiri ada beberapa saya mohon maaf, sudahlah misalnya dosen, kelompok teman-teman dosen di Universitas Islam, kemudian diberangkatkan oleh agensi atau travel yang non Islam. Bagaimana ceritanya? Iya, benar. Saya tidak meragukan, tapi bagaimana konsep halalnya, sementara yang dihandle ini adalah orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang cendekiawan, kemudian dihandle. Saya tidak menyalahkan itu, cuma saya katakan di mana saya sebagai travel muslim, kenapa saya tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih daripada teman-teman yang lakukan, Iya, yang iya. mungkin tidak kesayakinan dengan kita kan? Iya. Kenapa kita tidak bisa membuat seperti itu, bahkan lebih? Nah, artinya kalau kita layani orang-orang kita, layani dengan saudara-saudara kita, mungkin kita lebih paham lah. Iya. Mana makanannya, mana waktu sholatnya, kita lebih paham. Berarti dari pesertanya aja yang pintar-pintar memilih travel yang benar-benar mengutamakan sesuai dengan keinginan mereka. Iya, dan ini halal tour ini saya akan buat 3 kota besar. Pertama Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Untuk kantor pusatnya sendiri halal tour di mana, Pak? Kantor Halal Tour Makassar, kita ada Surabaya, kita ada Jakarta. Cuma untuk 3 kota ini kita baru pusatkan di 3 kota, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Dan itu kantornya terpisah dengan An-Nur dan manajemennya dan karyawannya terpisah. Seperti itu. Oke, pemirsa di rumah, tentunya masih banyak perbincangan kita dengan CEO PT An-Nur Ma'arif dan juga sekaligus Halal Tour, tetap di obrolan santuy. Masih bersama dengan saya Ayu Rena dan CEO PT An-Nur Ma'arif sekaligus Halal Tour Haji Bunyamin Yafid LCMH. Nah, kembali lagi kita ngobrol banyak tentang Halal Tour ini seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan mungkin trik dan kiat yang disediakan oleh Halal Tour. Baik, kita sudah banyak paket. Nah, sekarang ini yang ada kan tur kita sudah jalan tiap Selasa, tiap hari Selasa, Sabtu ini berangkat. Dan nanti kan ini kan sudah berangkat juga Uzbekistan. Ya, Uzbekistan dari Jakarta transit Malaysia, kemudian Tashkent. Kemudian dari Tashkent, karena ini masih musim Covid,
Jadi menurut agen kami yang di Uzbekistan, kereta belum berfungsi sehingga dari Tashkent kita naik pesawat ke Bukhara. Bukhara dari sana kita baru ke Samarkand baru kembali ke Tashkent. Nah, paket halal Tur An-Nur sudah, alhamdulillah sudah jalan sangat. Hanya karena COVID ini sehingga kita lihat semua pariwisata masih terpuruk lah pariwisata. Yang sekarang buka kan Turki, Uzbekistan dan Mesir. Tapi ada informasi Pak Haji masalah katanya warga negara Indonesia untuk saat ini diboikot masuk ke negara-negara yang lain. Iya, itu ada beberapa. Apa tanggapan dari Halal Tour itu sendiri? Ya, kita harus ikuti dengan aturan negara yang ada. Kalau memang kita nggak bisa diterima ya kita tidak masuk. Untuk sekarang kan yang buka, yang bisa menerima kan seperti Turki Mesir, Emirat Arab itu masih menerima. Dan memang kendala berwisata di COVID ini, di musim COVID ini beda pada saat normal. Tapi kita masih optimis tidak akan seperti ini terus. Kita berbicara dulu lah, bukan hanya COVID. Kita berbicara pada saat normal, insya Allah. Kalau saat normal, program termasuk program andalan An-Nur Halal Tour itu adalah Napaktilas, Negeri Para Nabi. Iya. Itu salah satu program andalan kita. Jadi masuk Yordania, keluar Mesir. Saya suka pen trip. Jadi setiap Halal Tour berangkat pasti Pak Haji ikut. Rata-rata saya ikut. Karena umroh kan alhamdulillah kan sudah jalan. Boleh dikatakan umroh di An-Nur itu sudah otomatis. Oh, untuk umrahnya sendiri An-Nur sudah maksudnya umroh itu boleh dikatakan tanpa saya sudah jalan lah. An-Nur itu An-Nur di umroh itu alhamdulillah itu sudah kayak otomatis lah. Kayak saya selalu bahasakan An-Nur dengan sistemnya sudah jalan, ya sudah kayak otomatis. Anda mendaftar diberangkatkan. Selama buka umroh diberangkatkan, tidak mesti lagi ini, karena alhamdulillah bahasa saya sekali lagi bahwa An-Nur itu tidak terlalu susah lagi untuk memberangkatkan umroh. Selama ada jemaahnya, iyalah. Jadi kayak keran itu kan kalau diputar kan jalan airnya, ditutup ya mati lagi. Ya begitulah, An-Nur sudah otomatis. Sudah mati. Jadi untuk umroh alhamdulillah itu anytime kita kapan saja datang aman. Sampai sekarang kan saya selalu katakan kalau misalnya saya kan selalu suarakan di medsos, saya sudah katakan. Kalau An-Nur mau kalau perlu OJK itu audit semua travel sekarang. Betul nggak travel ini belanjakan uang jemaah untuk peruntukannya, ya kan? Apalagi musim pandemi ini, An-Nur sangat siap. Bahkan saya pertama kali suarakan agar supaya kita diaudit ini lah bagaimana keuangan kita, apa kita belanjakan. Artinya saya mengatakan bahwa An-Nur selama ini sangat aman. Safety sangat aman, umrohnya juga sangat aman. Alhamdulillah kita masih sangat otomatis. Alhamdulillah dana-dana saya di Saudi masih ada. Alhamdulillah kan. Jadi makanya saya sekarang starting di Halal Tour. Kenapa saya di situ ada nilai perjuangan? Bagi saya itu ada nilai perjuangan di situ. Kita kata Allah dalam Al-Quran, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalau boleh saya katakan ini salah satu dasarnya Halal Tour. Berjalanlah di muka bumi ini, kata Tuhan. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, agar kamu lihat bagaimana dampak orang-orang yang mendustakan agama Allah. Nah, kalau kita jalan kayak misalnya ke Napaktilas, masuk Yordania, bagaimana di Yordania, kemudian kita lihat bagaimana laut mati, itu kan akibatul mukadzibin. Kok bisa ada laut mati? Itu kan kalau menurut sejarahnya, itu kan laut mati ada karena dampak perbuatan kaum Lut pada saat itu. Dan ini kan yang kita lihat.
Ada yang mengatakan, saya tidak mau berangkat seperti itu, saya berangkat umroh ibadah. Bagi saya berangkat seperti itu juga ada nilai ibadahnya, karena kita melihat, oh inilah, paling tidak cara berpikir kita itu berubah. Iya. Berpikirlah yang positif. Iya, paling tidak yang bagus-bagus di negaranya orang kita terapkan. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya sangat cinta negara Indonesia. Sudah beberapa negara saya masuki, semua benua saya sudah masuk. Saya masih cinta negara saya. Saya sangat cinta. Saya masih katakan, Indonesia jauh lebih bagus. Iya. Kemarin saya dari Balkan. Balkan itu indahnya alamnya di situ, sangat indah alamnya. Saya pernah katakan, kalau Anda suka wisata alam, belum sempurna kalau belum datang di Balkan. Sangat indah sekali. Tapi kalau kita mau lihat keindahan alam Indonesia, jauh juga lebih bagus. Cuma mungkin belum tertata, belum diminati. Kita selalu cinta orang. Ya, mungkin seperti itulah. Nah, seperti itu. Saya katakan bahwa banyak sekali dampaknya pada saat kita berjalan. Pada saat berjalan, daripada kita simpang wanta saja terus. Betul. Saya wanta terus, sudah panen. Mati hidup. Iyalah. Saya selalu katakan bahwa kalau Anda banyak wanta, bagaimana caranya Anda menggambarkan banyak wanta? Beli mobil, oke. Tapi jangan salah, mobil mewah sekarang sudah ada rental loh. Nah. Berarti bukan lagi orang menggambarkan uangnya itu banyak uangnya di mobil, karena sudah ada orang rental-rental mobil. Iya. Bahkan sudah dijadiin travel mobil juga. Kemudian mau menggambarkan rumahnya mewah, oke. Tapi jangan salah, hotel ada orang sederhana rumahnya, tapi tiap minggu di hotel bermalam. Jadi di mana Anda menggambarkan kekayaan Anda? Di mana Anda menampakkan bahwa lu banyak uang? Di emas. Kalau kampung tak tuh orang kampung tak misalnya, kampung Kang Emas. Nah ketawai ke orang kalau banyak emas mau pergi pengantin lagi sekarang, bukan zamannya bro. Zamannya. Ada yang emasmu di sini, ada tom di sini, ada di sini. Terlalu rame. Kenapa kau pakai semua? Kau mau dibilang orang kaya tuh? Iya, benar. Iya kan? Butuh pengakuan dari orang. Nah sekarang bagaimana caranya orang butuh pengakuan kalau mau ada uang? Itu tadi ada yang beli mobil, tapi kan sekarang ada yang rental. Kalau beli misalnya mobil mewah miliaran, gue rental, apa bedanya sedang kamu? Kan bedanya cuma saya sewa, apa nak tahu kan orang? Iya, nggak tahu. Kan semua seperti ini kan? Iya kan? Jadi salah satu jalannya untuk menggambarkan kekayaan kita sekarang, pengakuan adalah update status. Benar sekali di sosmed. Coba lihat orang-orang kan, orang-orang misalnya. Kita berangkat dari orang daerah ke Makassar, ke kota. Baru dapat tangganya hotel sudah foto kiri kanan, gaya latar belakang hotel. Baru update. Maksud lu apa? Lu mau pengakuan gitu? Iya. Nah sekarang coba bayangkan kalau Menara Eiffel di belakangmu. Iya, pasti orang berarti kalau misalnya wow sudah kan? Itu satu. Lu di mana, Bro? Pasti di mana Menara Eiffel di mana? Ini Prancis lah. Berarti lu di Prancis. Siapa bilang lu bukan pasti orang mengatakan banyak uangnya ini. Sampai di Prancis. Sampai di Prancis. Nah, kalau lu mau diakui banyak uang, masuk halal turan, Nur. Kalau masih banyak mas mau bagus ini belum belum bersama halal tuh. Kan begitu ceritanya. Dia kalau butuh pengakuan di sosial media dan lingkungan banyak. Sekarang misalnya masih Asia, Singapura. Orang Singapura biasa lah. Biasa. Itu biasa Singapura. Malaysia lebih biasa. Naiklah Eropa. Sekarang orang sudah ke Eropa Barat, Eropa Barat misalnya masuk Perancis keluar Italia, Perancis, Belgia, Amsterdam, Swiss, Jerman, Italia. Orang-orang sudah biasa. Anda belum pernah. Belum pernah, benar. Sekarang orang masuk Eropa Timur lagi. Jadi tunjukkan kekayaan dengan berwisata. Daripada dia emas itu saja kiri ya. Bisa yang punya emas mungkin bisa digadaikan. Cuma saya selalu update status ya kan? Iya, nih, benar. kayak kemarin, gue keluarga saya sampai Amerika. Iya. Sampai gue di Arizona. Gue di Arizona di Update status juga, Pak. bicara. Kita sewa helikopter. Siapa yang bilang itu ya kan? Iya, berarti PT Anur Maharib sekaligus halal tuh. Iya. Siapa yang bilang bahwa yang naik heli itu tuh Iya. itu tidak banyak uang? Misalnya kan, kalau mau Meskipun butuh dari pengakuan. sewaan,
Makanya itu akan bergeser nanti, orang menggantungkan mau pengakuan kekayaannya itu sudah bergeser. Dulu kan tuan tanah, banyak tanahnya, kemudian tuang emas. Sekarang udah bergeser lagi, kemudian bagus mobilnya, bergeser lagi. Bergesernya apa sekarang? Sekarang sudah kelihatan update status. Kalau mobil sewaan masih apa sebenarnya? Saya mobil sewa. Saya foto di belakangnya kemudian update status. Orang nggak tahu. Mau tahu kan nih? Kalau itu mobil sewa. Tapi Iya, kalau misalnya foto terus diedit pakai menara Eiffel di belakang, tentara. Gitu. Jadi kalau Anda mau dia salah satu pengakuan kekayaan, ya turlah. Jadi Kalau masih umroh, saya tidak mengatakan jangan umroh. Kalau masih umroh, kalau masih itu masih alhamdulillah, itu orang sudah artinya salah alamat kalau mau status sosial, pengakuan status sosial untuk umroh. Beberapa orang umroh itu diambil sebagai gaya hidup, itu mungkin keliru. Umroh ya ibadah, kalau mau gaya hidup jangan ke umroh. Iya benar. Umroh memang ibadah, bukan sebagai gaya hidup. Dulu kan waktu kecil orang kalau naik haji banyak uangnya, saya kaya. Karena kan ini haji ini kayak gaya hidup. Ya, benar. Umroh ini kayak gaya hidup. Oh salah, ini bukan salah, keliru. Nah sekarang kalau mau gaya hidup, jangan umroh. Ya umroh kita ibadah. Pada saat mau gaya hidup ya berangkat ke Eropa, berangkat ke Eropa mana lagi? Sekarang orang Eropa Barat. Sekarang kita sudah masuk Eropa Tengah. Eropa Tengah. Orang sudah di Eropa Tengah, kita masih di Eropa Barat. Ya kan? Eropa Barat orang sudah langkah lebih maju. Iya dong, jangan. Sudah Pak. Di PT Anur Ma'arif sudah lengkap. Simpan saja uang untuk ibadah, ada untuk gaya hidup. Ya, simpan masa. Pilih mana? Uang tadi bawa bantal terus disimpan. Habis paling simpan bawa bantal. Tidak zaman dibawa bantal. Sekarang kita zamannya kita update status. Oke, tadi triknya atau trik lah untuk memilih travel tour yang baik dan benar. Trik untuk memilih travel, saya rasa kita semua pintar. Karena yang halal tour itu semua orang pintar yang berangkat. Tidak seperti kalau misalnya umroh itu masyarakat kita masih betul-betul mau beribadah. Jadi ini tantangan saya adalah bagaimana ini sudah berbasis IT semua, travel sudah berbasis IT, dan orang yang berangkat halal tour itu orang-orang boleh dikatakan golongan menengah ke atas. Makanya ke depan itu kita tidak menutup kemungkinan orang-orang menengah ke bawah pun itu sudah seperti ramainya lagi seperti umroh, dan disitulah An-Nur mempersiapkan diri. Kalau untuk sosial medianya halal tour masih ngikut sama PT Anur Ma'arif atau sudah beda lagi Pak? Kita beda. Kita kan bedakan. Ada sosmed untuk halal tour juga. Saya akan buat aplikasi nanti, aplikasinya itu masih di sistem satu sistem, tinggal pilih aja mau kemana, mau umroh, mau halal tour, tinggal dibedakan aja di situ. Kalau untuk halal tour per paketnya berapa Pak Haji? Kayak misalnya kan kita akan buat paketnya nanti di sana, misalnya untuk Asia paketnya seperti ini destinasinya. Kemudian Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah. Eropa Tengah sebenarnya lebih bagus sekarang Eropa Tengah. Sekarang saya selalu pasarkan Eropa Tengah. Kita bisa masuk Eropa Tengah kan sekitar masuk Kroasia, masuk Zagreb. Kemudian masuk Bosnia, Herzegovina. Kalau tidak mau panjang-panjang dari Herzegovina langsung ke Yunani pulang. Orang-orang di Yunani ya pasti suka lah. Orang-orang yang Yunani ke Aten, kemudian ke Santorino, ya kan? Iya. Bisa. Jadi kalau memang kita mau lebih capek lagi, kita bisa kelilingi negara-negara bagian Balkan. Ya. Kan Pak Haji sudah banyak berwisata ke negara-negara lain. Nah, negara mana yang menjadi negara favorit selain Indonesia? Favoritnya Pak Haji? Saya masih cinta Mesir. Mesir. Karena Apa yang membuat Pak Haji cinta sama Mesir? Saya pernah katakan Mesir tidak seindah Dubai, Mesir tidak semewah Amerika, tapi Mesir membuat saya kangen.
Karena Mesir itu awal daripada ya karena saya sekolah di sana, menghabiskan umur saya di sana. Awal saya mengetahui beberapa ilmu, cabang-cabang ilmu pengetahuan dari sana, sampai tahsin bacaan Al-Quran saya dari sana. Jadi ya makanya saya rencana mungkin Oktober ini kalau tidak ada umroh saya ke Mesir lagi. Mesir lagi. Ya saya Mesir 2 minggu, balik lagi, 3 minggu, balik lagi. Kru yang mau ikut silahkan mendaftar lagi. Jadi uangnya jangan disimpan di bawah bantal, udah nggak nyaman. Saudi, dan saya itu Saudi kan ada Ka'bah, ada Mekah. Saya masih punya igama di Mekah, Saudi ya. Saudi kan sudah jadi, ibaratnya sudah jadi makanan sehari-harinya Pak. Ya, Kan? alhamdulillah. Jadi kita dapat Alhamdulillah. pekerjaan dari sana, pekerjaan kita banyak di sana. Cuma tadi ditanya negara mana paling Iya. suka, ya untuk ilmu pengetahuan saya masih suka Mesir, untuk beribadah ya Ka'bah dan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mau wisata alam, ya kita lihat Balkan. Kalau mau belanja, mau shopping, Nah, ini mau habiskan para- uang, Para wanita-wanita nah yang itu suka Eropa, Barat, Eropa Barat dan Eropa Timur. Kalau mau lebih shopping lagi, lebih habiskan uang lagi dan berkelas lagi, ke Amerika. Nah, kan begitu. Negara Amerika kita lebih bebas. Amerika lebih bebas. Kalau mau ke Amerika jangan cuma 2 minggu, nggak cukup. nggak cukup. Nah, Amerika mungkin kita habis waktu 20 hari lah. Kita di sana. Lumayan itu paspornya. Nah, misalnya kan saya 5 tahun dan Iya, 5 tahun. 5 tahun pisahnya, dan di sana kan kita bebas nyetir sendiri. Oh, di sana bebas nyetir sendiri Pak? Saya nyetir sendiri. Tapi kan harus ada SIM juga. Kita harus SIM internasional. Oh, harus pakai SIM internasional. Iya, jadi kalau misalnya kita ke negara Australia itu juga bebas kita Australia. Tapi kan negara Australia artinya benua Australia ya masih kayak di sini lah, kayak Indonesia lah. Cuma di sana orang mungkin lebih bersih, lebih. Saya suka pertaniannya. Taniannya. Setiap kali saya ke negara-negara, saya sempatkan ke desa. Saya minta saya diantar ke desa, melihat desanya orang. Iya. Saya justru suka ke desanya. Kenapa? Saya melihat, dan ini saya terapkan sama siswa saya. Orang-orang di sana itu justru petaninya disupport. Iya. Disupport kayak misalnya Australia. Petaninya orang langsung mengekspor hasil pertaniannya. Kalau kita Ya, kan petaninya tidak. kaya. Iya, kalau kita kan dibeli tengkulak, dibeli ini. Berapa kali? Nah, suruh kimat tanam. Baru dia yang beli baru dia yang ekspor nih. Ya, kita yang ekspor sekalian lu mau bantu kan langsung apa? Iya. Kapan kayaknya kita? Makanya petaninya orang lebih kaya. Makanya saya selalu disempatkan. Langsung ekspor. Kayak misalnya kemarin dari Turki, saya sempatkan bunga matahari yang misalnya koci itu. Koci itu yang rumah itu dari Turki, kan langsung sendiri yang ini. Sebab pertama kita kocinya saja orang kita makan di sini, padahal bisanya jika Kalau kita. safronnya sendiri Pak Haji? Kalau saffron dari Iran. Dari Iran. Pernah ke sana? Iran. Iya, Sering. alhamdulillah. Bawa saffron pulang ke sini Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi saffron itu kan sudah ada di An-Nursof. Iya. Sama salah Dan satu. saya salah satu peminat saffronnya An-Nursof. Dan itu saffronnya Nursof itu saya langsung pengimpor. Mengimpor. Kita impor yang langsung, bukan berarti lewat orang, kita yang langsung. Karena vendor kami ini kan seluruh dunia, hampir ada seluruh dunia. Dan di saat COVID begini, mereka juga tidak ada pekerjaan, ya cari pekerjaan lah. Soalnya bagaimana caranya mengirim barangnya, kita ambil di sini. Jadi orangnya lagi bukan tidak di ini, tadi barangnya dikirim ke sini. Begitu. Saya kira halal tur ini sangat menjanjikan, dan pasti orang akan mau diakui kekayaannya. Semua orang mau diakui kekayaannya kan? Kalau mau diakui kekayaan. Ya berjalan lah. Jangan investasinya di emas, mobil, rumah mewah Ya, dan jalan. sebagainya. Iya. Tapi ke Jalan-jalan. tur kita. tur bersama Halal Tur. Jadi buat pemirsa yang lagi ngiler pengen tur ke luar negeri, silahkan mendaftar langsung ke Halal Tur, langsung menghubungi aja pihak Halal Turnya. Nah, Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan next episode mungkin kita bisa bahas lagi tentang An-Nursof atau mungkin bukunya Pak Haji. Nah, sedikit mungkin di sini ya Pak Haji ya, cerita Siap. dari negeri corona. Nah, ini buku karya dari Bapak Haji
Bunyamin Yafid LCMH. Tapi next episode kita bahas yang ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Haji, dan jangan lupa pemirsa di rumah saksikan obrolan santai setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore hanya di MCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.